Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini mata pelajaran AutoCAD kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang salah satu fitur 3D Modify, yaitu tentang sweep. Minggu ini kita belajar tentang loft. Loft itu hampir sama dengan sweep, yaitu mengkonversi gambar 2D, 2 dimensi, menjadi gambar 3 dimensi solid. Sifatnya 3 dimensinya 3 dimensi solid atau pejal. Prinsipnya juga hampir sama, yaitu harus ada 2 buah objek 2 dimensi dulu, kemudian ada garis sumbu sebagai penghubungnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebagai contoh, saya memiliki 2 benda 3 dimensi di sebelah kiri yang warna hitam dan warna kuning di sebelah kanan. Apabila kita mau membuat benda 3 dimensi berbentuk tabung seperti objek yang warna hitam ini, kita bisa menggunakan fitur revolve untuk membuat objek seperti ini. Kenapa bisa menggunakan revolve? Karena bentuknya itu antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama-sama ada sudut kemiringannya. Yang kiri dan kanan sama-sama memiliki sudut kemiringan atau garis miring, jadi bisa dikonversi dari 2D ke 3D menggunakan revolve. Kemudian apabila benda yang sebelah kiri yang warna hitam ini bentuknya kan antara sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Yang sebelah kiri ada sudutnya, ada kemiringan, sedangkan yang sebelah kanan lurus, siku. Nah, apabila kita menggunakan revolve, maka tidak bisa membentuk benda yang seperti ini. Revolve itu prinsipnya kan membuat objek 3 dimensi ke arah putaran atau memutar objek agar menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, kemudian kalau membuat benda seperti ini yang sisi kiri dan kanannya berbeda, maka harus menggunakan fitur loft. Untuk menggunakan fitur loft, caranya seperti berikut. Ini saya hapus dulu gambarnya. Prinsipnya kita harus memiliki 2 buah gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Bisa berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, segi 6 atau bentuk poligon lain, terserah sesuai dengan kebutuhan menggambar kita. Saya contohkan menggunakan lingkaran. Saya buat lingkaran. Diameter 250. Kemudian kita buat sumbunya dulu. Garis sumbunya yang pasti harus di samping atau di atas, yang bagian ujung sini juga bisa. Kalau garis sumbunya di tengah, maka bentuknya hasil 3D-nya nanti ya sama, antara sisi kanan dan kiri itu sama-sama memiliki sisi yang miring atau sudut kemiringan. Dan tapi kalau garis sumbunya di pinggir, maka hasilnya lurus. Misalkan panjangnya 900. Kemudian agar jadinya tirus atau seperti kerucut, maka lingkaran yang bagian atas diameternya harus lebih kecil atau lebih besar dari yang bawah. Di sini saya bikin lingkaran diameter 100. Kemudian saya move. Apabila syarat-syarat objeknya sudah selesai, sudah ada 2 buah objek 2 dimensi yang mau dihubungkan atau ditransformasi ke bentuk 3 dimensi sudah ada. Kemudian garis sumbunya juga sudah ada. Kita masuk ke fitur loft.
Caranya kita ketik di keyboard loft LOFT, enter, kemudian kita pilih objek yang mau dibuat 3 dimensi atau ditransformasikan ke 3 dimensi yang mana. Karena saya mau mentransformasikan 2 buah lingkaran ini, maka 2 buah lingkaran ini juga saya pilih. Klik, kemudian enter. Ini dipilih yang cross section only. Kita ubah dulu tampilannya. Nah, dan loft, dipilih objeknya, pilih cross section only. Nah, ini ada pilihannya, bisa rule, smooth fit, atau normal to. Kalau normal to ini ada bentuk radiusnya atau bentuk cembung dan cekungnya. Biasanya saya menggunakan smooth. Nah, draft angel ini untuk mengatur radiusnya, mengatur bentuk yang saya katakan tadi, bisa cembung, bisa cekung. Misalkan ini saya rubah, defaultnya kan 90-90. Kalau 90-90 hasilnya di sini siku dan ini ada sudut kemiringannya. Tapi kalau draft angel ini kita pilih, misal sudutnya ini kita rubah, misalkan start angelnya saya pilih 45, maka bentuknya pun berubah. End angelnya saya pilih misalkan 120. Nah, bentuknya ini juga berubah yang bagian atas. Draft angel ini fungsinya digunakan apabila kita mau menggambar bentuk yang tidak simetris atau bentuknya yang sekiranya itu terlalu sulit apabila kita menggambar secara manual, maka itu menggunakan draft angel ini. Tapi kalau bentuknya biasa saja seperti tabung ini tadi, ya kita gunakan smooth fit. Kalau sudah di OK, kita cek. Nah, bentuknya kan berbeda antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang kanan bentuknya siku, lurus. Yang sebelah kiri ada sudut kemiringannya. Baik, sampai di sini dulu materi AutoCAD pada minggu ini. Sengaja tidak saya bikin video yang durasinya panjang agar tidak membosankan dan tidak menghabiskan kuota dari teman-teman sekalian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya melalui WA saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.